Fal haditsu yadullu ala anna lil bauli binisbah ila adzabil qabri khususiyatun. Hadis menunjukkan bahwa masalah buang air dengan adab kubur itu memiliki kekhususan. Didukung dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Khuzaimah bahwa kebanyakan adab kubur dari masalah buang air kecil. Berarti ada kekhususan. Kebanyakan adab kubur memang dari sebab buang air kecil. Qala Ibnu Hajar wa huwa sahihul isnad. Tadi. Penyebab minnya diartikan di antara. Haramnya namimah di antara manusia karena dia termasuk di antara sebab-sebab adab kubur. Jadi sebab adab kubur ada banyak. Di antaranya adalah namimah. Ada. وحرصه على إبعاد الشر. Nah, artinya masuk kepada. Kalau kepada berarti dikasih kejelekan. Menjauhkan dari mereka. Menjauhkan kejelekan-jelekan. Kata sahih. Jangan kepada. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan semangat beliau untuk menjauhkan kejelekan-kejelekan dari mereka. Dari para sahabat. Yang kelima. Lam yusarrih bismai sahibail qabrain. Dua nama. Itu Ismail dari Ismail, nunnya hilang karena idhafah. Sahibai juga sahibain, nunnya hilang karena idhafah. Fa innahu lam yusarrih bismai sahibayil qabrain. Apa jadi terjemahnya? Karena beliau tidak menjelaskan bukan agar, Allah bisa jadi itu memang sengaja, maksud itu diniatkan. Jadi itu memang diniatkan, bukan tidak sengaja kebetulan inna hadain qabran, enggak begitu. Bukan tanpa sengaja. La'allahul maqsud, sepertinya itu memang sengaja Nabi tidak menyebutkan. Lam yusarrih, tidak menjelaskan nama penghuni kuburnya. Wala'allahul maqsud, dan itulah bisa jadi yang dituju. Dan dituju memang supaya tidak diketahui siapanya. Jangan sampai kita menyebutkan sahabat fulan diadab, sahabat fulan diadab. Ya kan? Sehingga tidak disebutkan namanya. Fa innahu lam yusarrih bismai sahibai al-qabr. Berarti mal faedah as-sitru ala ad-dunubi wal 'uyub. Hendaklah kita menyembunyikan kejelekan seseorang atau aib seseorang. Jangan disebarkan. Yang keenam. Dan bin Abirin
alaihima. Yakfi, sampai situ aja. Yakni itu artinya yakni bukan dosa yang besar meninggalkan atas keduanya. Artinya dosa yang sulit atau dosa yang besar untuk ditinggalkan, bukan dosa yang besar untuk ditinggalkan. Maksudnya dosa itu sungguhnya gampang untuk ditinggalkan, kecil, ya. Tapi dosanya tetap besar. Hati-hati. Dalam lafaz-lafaz lain disebutkan bala innahu kabir. Bahkan sungguhnya itu adalah besar, kata Nabi. Dia tidak diazab karena sesuatu yang besar. Maksudnya tidak sesuatu yang besar meninggalkannya. Maksudnya sesuatu yang gampang ditinggalkan, mudah. Tetapi dosanya besar. Nah, karena para ulama membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar itu dengan ancaman azab. Kalau diancam dengan azab, maka itu dosa besar. Berarti bagaimana? Dua dosa yang disebutkan tadi. Diancam dengan azab kubur, berarti besar. Maka disebutkan bala innahu kabir. Tetapi kenapa Nabi menyatakan wama yu'adzabani fi kabir? Keduanya tidak diadab dengan sesuatu yang besar. Maksudnya tidak diadab karena sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Itu besar bermakna sulit untuk ditinggalkan. Bukan. Tidak sulit sungguhnya. Gampang. Nah. Lanjutkan. Sa'bah. Syaqqah. Nah. Dan ya. Sulit ya. Bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang susah. Waqad kabura adabuhuma. Tayyib. Ya. Dan menjadi besar dosa keduanya, azab keduanya, karena bukan, ya tarattab itu akibat. Tapi menjadi besar dosanya karena ya tarattab ala fi'latayhima, fi'l dengan fi'lah itu sering dipakai kalau fi'l untuk yang baik-baik, kalau fi'lah untuk yang jelek-jelek. Ini perbuatanmu. Kalau kamu sedang marah, kamu enggak akan mengatakan fi'luka, fi'latuka. Kenapa? Karena yang dimaksud fi'l yang jelek. Ini semua gara-gara kamu, gitu. Hadhihi hiya fi'latuka. Baik, fi'lah. Tapi kalau yang baik, hadza fi'luka, bukan fi'lah. Maka di sini karena jelek disebut dengan fi'lah. Lima yatarattab ala fi'latayhima. Ianya ditasniyah untuk menunjukkan dua. Dan nunnya hilang karena idhafah kepada dhamir huma. Fi'latain jadi fi'latayhima. Yatarattab artinya yang diakibatkan. Menjadi besar adab keduanya karena apa yang diakibatkan atas dua perbuatan mereka. Minal mafasid, dari kerusakan. Taib. Udkur mahiyal mafasid li'adam at-taharruz minal baul. Sebutkan apa mafasidnya yang yatarattab ala adam at-taharruz. Sebutkan kejelekan-kejelekan yang disebabkan oleh tidak bersihnya dia dalam buang air. Hah? Apa saja? 1, 2, 3. Kalau banyak itu paling sedikit 3. Mafasid. Apa? Ya jelas itu maksudnya. Itu belum mafasid. Itu perbuatannya. Perbuatannya tidak bersih artinya cibrat.
Baik, dengan itu apa akibat jeleknya? Ketika sholatnya nggak diterima, pakaiannya kotor. Apalagi? Penyakit, mudarat juga. Apalagi? Bau, karihah, raihah, karihah. Apalagi? Sudah 3? Sudah banyak berarti. Taib mafasid min an-namimah. Yatarattab 'ala an-namimah. Ma hiya? Apa saja? Adawah bainal ikhwah, permusuhan di antara saudara-saudara. Apa lagi? Peperangan antar kaum, antar suku, perang saudara. Apa lagi? Apa? Hancurnya sebuah negara karena peperangan. Ya. Baik. Akan terkoyak ukhuwah. Nah, berarti memang dua perbuatan itu yatarattab ala mafasid katsirah. Dan dengan mafasid katsirah, maka kabura adabuhuma. Adabnya jadi besar. Padahal ditinggalkannya gampang. Wa man yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak diadab karena sesuatu yang sulit. Ditinggalkan, gampang untuk ditinggalkan, mudah. Tapi dengan perkara yang mudah dia tidak meninggalkannya, maka kabura adabuhuma, maka akan besar azabnya. Faedah, ikhtalafa ulama, aina wasala ad-daur? Bagian siapa sekarang? Nah, iqra. Ikhtalafa ulama fi intifa'i mayyit kurbatihi. Nah, dalam masalah orang mati mengambil manfaat dengan perbuatan orang hidup. Ketika yaitu dengan menjadikan orang hidup memberikan pahalanya mana kerabatnya? Bukan, kurbah itu juga sama. Thawaba qurbatihi, pahala dari taqarrubnya. Qurbah itu taqarrub, ibadah. Pahala ibadahnya al-badaniyah yang dilakukan oleh badan, al-maliyah atau yang dilakukan dengan harta, diberikan untuk si mayyit. Yajuz am la yajuz? Kirim-kiriman paket kilat. Saya sholat untuk si fulan yang telah mati. Saya mengirimkan bacaan Al-Fatihah. Yang lainnya saya kirimkan bacaan Al-Baqarah ila hadrati fulan Al-Baqarah. Ya karena pengen ngirim yang sangat banyak. Yajuz am la yajuz? Ikhtalafa al-ulama, berselisih para ulama. Faqala al-Imam Ahmad. Iqra. Titik. Bisa sampai segala kebaikan lin nusus, karena dalil-dalil yang tersebut padanya. Ini Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa akan sampai kepadanya segala kebaikan karena ada dalil-dalilnya. Seperti yang memuasakan untuk orang tuanya. Ya Rasulullah, orang tuaku meninggal padahal dia punya utang puasa. Kata Nabi, puasakan untuknya. Ada lagi, ya Rasulullah, orang tuaku berjanji, bernadar ingin begini, kerjakan untuknya. Ada lagi, ya Rasulullah, orang tuaku punya utang begini, bayarkan untuk orang tuamu. Ila akhir. Ini barakallahu fikum
salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah. Amma Ibnu Taimiyah yantafi'u bidzalika bittifaqil. Naam. والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموتى. Nah, adapun Ibnu Taimiyah telah dinukil dari beliau, faqad nuqila anhu, harakatnya nuqila anhu. Amma Ibnu Taimiyah faqad nuqila anhu, adapun Ibnu Taimiyah telah dinukil dari beliau fi dzalik, dalam masalah itu, qaulan dua pendapat, dua ucapan. Satu, ihdahuma bisa mendapatkan manfaat dengan itu, dengan kesepakatan para ulama. Ini bisa orang mati mendapatkan manfaat dari orang hidup dengan kesepakatan para ulama. Terus pendapat kedua, bahwasanya itu bukan kebiasaan. Adat itu kebiasaan. Lam yakun min adah. Tidak termasuk kebiasaan para salaf. Iya. Salah satu taqarrub ibadah. Ibadah apa? Tatawu'annya yang sukarela, yang tidak wajib. Ibadah-ibadah sunnah. Tidak termasuk kebiasaan para salaf jika mengerjakan salah satu ibadah yang sunnah kemudian dihadiahkan. An yahdu dzalika limautal muslimin. Jadi Ibnu Taimiyah memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, boleh menurut kesepakatan para ulama. Pendapat kedua, tapi itu bukan kebiasaan salaf. Kalau mereka mengerjakan ibadah kemudian dikirimkan kepada orang-orang mati kaum muslimin. Terus wattiba'u yakfi. Anta nahjus salaf al-mayyit yasihhu yuhab lahu ayu qurbatin. Titik. Mengikuti jalan salaf lebih utama. Artinya mengikuti jalan salaf lebih utama. Ini masih ucapan Ibnu Taimiyah tadi, bahwasanya nyampainya bisa jadi nyampe, mungkin. Dan itu kesepakatan para ulama, karena ada seorang anak yang menghajikan untuk orang tuanya, ada yang mempuasakan untuk orang tuanya, ada yang bersedekah untuk orang tuanya. Baik. Tetapi tidak termasuk kebiasaan salaf mereka mengirimkan ibadah mereka untuk orang-orang mati, dan mengikuti salaf aula, lebih utama. Terus ucapan San'ani, berkata San'ani, dibenarkan untuk diberi, ya baginya dong, untuk diberi baginya ayya qurbah, segala macam qurbah. Artinya termasuk qiraah, ya kan? Termasuk qiraah.
Baik. Anta lanjutkan. Amma luhuqu qurbah asairil qurab. Ulangi baca. Amma wal haqqu luhuquhuma. Luhuquha. Terus yalhaq nyampe. Qad istafadat bi ma'rifatil mayyit. Khuznihi al-qabih. Bacanya panjang berarti terjemahannya panjang. Mengelilingi? Apa luhuq? Tanya tetanggamu. Apa luhuq? Dari kata lahiqa, yalhaqu. Masa mengelilingi? Yallah. Amma luhuqu sa'iril padanya wal haq yang benar adalah sampai. Terus disebutkan Ibnu Taimiyah bahwa dalil-dalil istafadat artinya banyak dari faid. Faid itu seperti air bah mengalir dalam keadaan deras. Jadi istafadat artinya dalam jumlah besar. Adapun dalil-dalil telah banyak tentang pengetahuan mayit, tentang keadaan keluarganya dan sahabat-sahabatnya di dunia, dan sururuhu, dan kebahagiaannya, bisarri minha, dengan sesuatu yang membahagiakan, dan sedih dengan sesuatu yang menyedihkan. Kalian nggak ngerjakan PR, madak tubunal wajib antum. Baik. Berarti apa kesimpulannya? Apakah bisa sampai kebaikan orang hidup untuk orang mati? Mana kesimpulannya? Wal haqqu luhuquha. Yang benar adalah bisa sampai. Ya kalau nggak bisa sampai, nggak mungkin disuruh sama Nabi. Iya kan? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seorang anak pada Nabi, ya Rasulullah, ibuku mau haji, kemudian beliau meninggal, hajikan untuknya. Hadis itu sahih dalam Bukhari. Ada lagi yang menyatakan, ya Rasulullah, orang tuaku memiliki nadar untuk berpuasa, tapi beliau meninggal sebelum menunaikan nadarnya. Bagaimana kalau orang tua mempunyai hutang? Bukankah engkau membayarkannya? Ya, bayarkan untuknya. Puasakan untuknya. Maka dia berpuasa orang tuanya. Apalagi sedekah. Wa hadhihi al-ahadits fi sahih. Maka para ulama menyatakan bisa sampai. Atau bahasanya bukan yasil tapi luhu. Atau bahasa lainnya adalah memungkinkan. Sama seperti doa.
Bagaimana kita mendoakan orang mati? Kabulkan atau dikabulkan? Ya bisa dikabulkan, bisa enggak, kan gitu. Namanya doa. Ini juga sama. Artinya bisa dilakukan, bisa sampai. Tapi wallahu ta'ala a'lam, seperti doa, kalau dikabulkannya diterima, kalau enggak dikabulkan enggak diterima. Tapi bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Tidaklah seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Apakah hadis-hadis yang sahih ini bertentangan dengan ayat? Wa laisa lil insani illa ma sa'a? Tidak bertentangan. Kenapa? Karena ini min sa'yi al-mayyit. Ini dari usaha si mayyit. Kalau si mayyit itu orang jelek, siapa yang mau ngirim dia? Kalau orang si mayyit ini orang yang tidak didik anaknya, jangankan mau ngirim untuk bapaknya, jangankan untuk memuasakan bapaknya atau menghajikan bapaknya. Haji aja nggak bisa, puasa aja nggak bisa, karena nggak diajarin sama bapaknya. Tapi karena bapaknya yang mengajarinya, maka anak itu menjadi saleh, kemudian berbakti pada orang tuanya dan menghajikan untuknya, bersedekah atas nama bapaknya, masya Allah. Sehingga itu min sa'i abih, dari sa'i bapaknya. Sehingga beberapa ulama mengkhususkan bahwa itu hanya dari anak kepada orang tuanya atau dari seseorang pada bapak-bapaknya. Bapak atau kakek ke atas, ibu, nenek ke atas. Gitu. Mengapa? Karena riwayat-riwayat yang tadi semuanya hanya pada anak kepada orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuamu? Bagaimana kalau bapakmu? Bagaimana kalau ibu? Disuruh untuk membayarkan utang bapaknya atau untuk menunaikan ibadah haji untuk ibunya. Semua dari anak pada bapaknya. Sehingga beberapa ulama mengkhususkan, dan dalam masalah ini tidak bisa kias-kiasan. Oh, kalau itu ibu bisa, untuk orang lain juga bisa dong. Itu satu. Berarti catatan pertamanya bahwa ini dari anak kepada orang tuanya. Baik. Catatan kedua, bahwasanya yang terjadi pada 3 perkara, pada haji, puasa, dan sedekah. Dan ini yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Apakah bisa dikiaskan dengan yang lain? Dalam hal ini tidak bisa kita kiaskan dengan yang lain. Kenapa? Karena masalah hukum tauqifi. Tauqifi artinya tauqifiyah, baku. Tidak ada contohnya dari salaf sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya nyampenya iya, bisa jadi nyampe, tetapi apakah ada dari salaf mereka berbuat dengan amalan-amalan saleh kemudian dikirimkan? Ini khonilun a'azakumullah yang tidak kita dapatkan riwayat-riwayat dari salaf, kirim-kiriman pahala. Yang ada hanya anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya nadar, atau ketika ingin haji ternyata keburu meninggal, atau yang semakna dengan itu. Khonilun a'azakumullah. Maka catatan ini sangat penting. Apa catatan yang pertama? Bahwa itu terjadi pada 3 perkara: memuasakan dan menghajikan dan juga bersedekah atas nama orang tua. Tetapi yang lain, kirim-kiriman yang lain tidak ada, atau tidak kita dengar dari salaf bahwa mereka membaca kemudian dikirimkan. Baca Al-Fatihah dikirimkan, baca Al-Baqarah dikirimkan. Tetapi sebagaimana kita katakan tadi, ada khilaf memang. Termasuk yang menyatakan boleh mengkiaskan dengan qiraah adalah sahib syarah Aqidah Tahawiyah. Nanti kita akan lewat. Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan bisa saja sampai mengirimkan bacaan-bacaan seperti mengirimkan Al-Fatihah atau mengirimkan surat yang lainnya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Yang jelas catatan tadi sangat penting, yaitu hendaklah kita melihat dalil-dalil tadi ternyata pada 3 perkara: memuasakan, menghajikan, dan sedekah. Yang ketiga itu anak-anak untuk orang tuanya, karena memang al-walad min sa'i abih. Dalam hadis disebutkan anak itu adalah usaha orang tuanya. Maka kalau dari anak tidak bertentangan dengan ayat tadi,
Walaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Artinya setiap manusia akan mendapatkan usahanya sendiri. Tapi yang tadi, bagaimana anak itu menghajikan? Karena itu anaknya si bapak. Wal walad min sa'i abi. Anak itu dari usaha bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, nggak ada anak itu. Kalau nggak dididik oleh bapaknya, nggak akan bisa haji, nggak akan bisa puasa. Tapi karena orang tuanya mendidik anaknya, maka ketika anaknya beramal dengan amalan ibadah, orang tuanya ikut mendapatkan pahalanya. Baik. Kembali kepada kitab. Babus siwak. Bab berikutnya. Babus siwak. As-siwak kadang juga disebut dengan miswak dengan mim. Dikasrahkan di sin. Ismun lil'ud alladhi yutasawwak bihi. Siwak adalah nama bagi satu ranting yang dipakai untuk bersiwak. Dan juga siwak bermakna perbuatan membersihkan gigi dengan kayu tersebut, yaitu dalkul asnani bil'udi au nahwi, menggosok giginya atau mulutnya atau lidahnya, karena diriwayatkan Nabi SAW siwaknya ada di lidahnya, artinya bukan hanya dibersihkan giginya, mulutnya, giginya, gusinya, lidahnya, bahkan sampai di pangkal tenggorokannya sehingga terdengar suara Nah, itu juga siwak. Berarti barakallahu fikum, perhatikan kalimat siwak as-siwak bisa bermakna bendanya, bisa bermakna perbuatannya. Bisa bermakna bendanya, ud, bisa bermakna fi'ilnya, yaitu dalkul asnan wa ma haulahu bil ud. Sama dengan apa? Sama dengan Eid. Eid kadang bermakna harinya, waktunya, kadang bermakna tempatnya, kadang bermakna perbuatannya, kegiatannya. Hal ra'aital Eid? Apakah engkau melihat Eid? Berarti perbuatan, keramaian tadi. Kalau mata al-Eid berarti waktunya. Atau ditanyakan dengan kalimat waktu, perbuatan, tempat. Hada al-Eid. Ditunjuk lapangan tadi. Hada al-Eid. Berarti apa tuh? Nama tempat. Kadang nama tempat, kadang nama acara, kadang nama waktu. Kalau ini dua, kadang nama udnya, kadang nama fi'ilnya. Mada yaf'al, apa yang dilakukan oleh dia? As-siwak. Perbuatan berarti lagi bersiwak. Tapi kalau mahada sambil menunjukkan ranting, jawab hada siwak. Baik. Yaitu dalkul asnani bil'ud wa nahwihi litudhhib as-sufrah wal awsaq, untuk menghilangkan kuning gigi atau kotoran-kotoran. Waliyutahhir al-fami, dan untuk menghilangkan untuk mensucikan fam, mulut. Wa yahsulu tsawab, dan didapatkan pahala. Munasabatu dzikrihi huna anahu min sunanil wudu. Terus apa kaitannya disebutkan di sini dalam bab kita? Kaitannya adalah karena bersiwak itu merupakan salah satu sunnah-sunnah wudu. Kita kan babnya bab taharah. Kenapa kok dibahas siwak? Iya, dibahas siwak dalam bab taharah karena memang salah satu sunnah dalam berwudu adalah bersiwak. Wa min at-taharatil muraghab fiha, dan siwak itu merupakan pensucian mulut, pembersihan mulut yang dianjurkan. Fa huwa ahadu abwab kitab at-taharah, berarti salah satu
dari kitab taharah bab-babnya. Salah satu dari bab kitab taharah adalah bab siwak. Nah, wa fihi, dan padanya minal fawaid ma yafutul hasr minan nadhafah. Dan pada siwak ada fawaid jammah ma yafutul hasr, yang hampir-hampir tidak bisa dikumpulkan karena sangat banyaknya. Yafutul hasr, hampir tidak dapat dikumpulkan karena sangat banyaknya. Apa di antaranya? Minan nadhafati was-sihhati wa qat' ar-raihatil karihati wa tayyibil fam wa tahsilus thawab wa ittiba'is sunnah. Seperti nadhafah, kebersihan, sihhah, kesehatan, qat' ar-raihah, menghilangkan bau mulut yang enggak enak, tayyibil fam, membaguskan mulut atau mengharumkan mulut, wa tahsilus thawab, mendapatkan pahala, wattiba'is an-nabi, dan mengikuti sunnah Nabi. Apa lagi? Yafutul hasr, hampir nggak bisa dibatasin karena banyaknya. Ini baru sebutkan berapa? Berarti masih banyak lagi. Apa lagi? Nah, masih banyak lagi faedah-faedah dari as-siwak. Hadisnya dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Kalau saja tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk siwak setiap akan salat. Dalam riwayat disebutkan ma'a kulli wudu, bersama setiap wudu, 'inda kulli shalah. Bersama setiap wudu ketika akan sholat. Kalau saja tidak memberatkan, akan aku wajibkan. Muttafaqun alaih. Demikian muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim. Maknanya secara global, min kamali nushin Nabi, termasuk kesempurnaan nasihat Nabi SAW, wa mahabbatihi al-khair li ummati, dan kesukaan beliau pada kebaikan untuk umatnya, waraghbatihi an yalju kulla babin ya'udu alaihim bin nafa' liyanalu kamal sa'adah an hasahum ala tasawwuk. Dan karena semangat beliau untuk mengarahkan setiap bab, setiap masalah yang akan memberikan manfaat pada mereka, Rasulullah SAW terangkan, liyanalu kamal sa'adah, untuk mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Semua diberitahu oleh Nabi. An hasahum ala siwak. Karena sifat itulah, maka Nabi menganjurkan mereka untuk bersiwak. Jadi, hasahum ala siwak, ini kabarnya. Karena kesempurnaan nasihat Nabi, karena senangnya Nabi memberikan kebaikan untuk umatnya, karena semangatnya beliau untuk mengarahkan umatnya kepada yang membahagiakan, an hasahum, maka Nabi pun mengarahkan mereka untuk bersiwak. Fahuwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alima min kathrati fawaid siwak. Karena Nabi SAW mengetahui kathrat fawaid siwak, banyaknya faedah-faedah siwak. Wa athar manfaatihi ajilan wa ajila, dan pengaruh manfaatnya yang disegerakan ataupun yang ditunda. Ajil dengan ain disegerakan berarti dunia, ajilan dengan hamzah artinya ditunda, maksudnya kebaikan akhirat. Athar manfaatihi, pengaruh manfaatnya, ajilan wa ajila, yang disegerakan ataupun yang ditunda, yang dunia ataupun yang akhirat. Kada yalzam ummatahu, karena itulah Nabi hampir-hampir, perhatikan, kada artinya hampir-hampir, kada yalzam ummatahu bihi inda kulli salah, hampir-hampir Nabi mewajibkan, mengharuskan umatnya untuk bersiwak setiap salat. Ini penting agar kalian jangan mengganggu orang lain ketika salat.
Sholat, tetanggamu mulutnya bau. Bau pete, bau jengkol, bau apalagi, bau rokok. Na'udzubillah. Temanmu terganggu, saudaramu terganggu. Apalagi rokok yang haram. Ini barakallahu fikum. Maka kata Nabi, beliau hampir-hampir mewajibkan umatnya untuk bersiwak. Tetapi, walakin likamali syafqatihi wa rahmatih. Karena sempurnanya kasih sayang beliau. Maka beliau pun khawatir memberatkan. Khafa an yufridahu Allah alaihim. Khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Fala yaqumu bihi. Kemudian mereka enggak sanggup. La yaqumu bihi, tidak menegakkan. Fayazamu, akhirnya dosa. Akhirnya famtana'a min fardih. Maka Nabi pun menjaga diri atau menahan diri untuk tidak mewajibkan. Khaufan wa isfaqan. Karena kekhawatiran, karena takut memberatkan. Wa ma'ahadha raghabahum. Tetapi bersama dengan itu Nabi pun menganjurkan. Bersiwaklah. Hampir-hampir aku ingin wajibkan atas kalian. Kalau saja tidak memberatkan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Ma'a kulli wudu' inda kulli salah. Wa haddahum alaih. Maka Nabi pun menganjurkan. Entah. Ringkas pembahasannya. Karena memang tidak ada yang perlu diterangkan secara detail. Alhamdulillah. Al-hadis wadih. Hadisnya sangat jelas sekali. Nabi menyatakan kalau saja tidak memberatkan akan diwajibkan. Menunjukkan bahwa sunnahnya bersiwak sangat-sangat disunnahkan. Sangat-sangat dianjurkan. Hampir-hampir wajib. Tapi karena khawatir memberatkan, maka Nabi pun menyatakan sungguh hampir-hampir aku mewajibkan. Berarti tidak mewajibkan. Terjemahkan faedah-faedahnya seperti kemarin. Insyaallah kita akan baca pada darsil qadim biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal, ada pertanyaan? Bagaimana kalau ada orang yang menyamakan urutan sebab dan sebagian ulama menyamakan. Karena siwak maknanya dua, sudah sebutkan tadi. Fi'il dan 'ud. Siapa yang bersiwak dengan 'ud, siapa bersiwak dengan 'ud, fa hasala ithnain. Fi'luhu wa 'uduhu. Perbuatannya dan memakai 'udnya. Dia dapat dua sunnah. Tetapi siapa yang memakai fursatul asnan, fahada hasala fi'luhu wa huwa tanziful asnan. Membersihkan gigi, mengharumkan, semuanya dapat. Illa al-'ud. Sehingga bil-'ud afdal. Wa bi ghairihi sunnah. Itu lisih. Segala apa yang membersihkan mulut itu yang diperintahkan. Tetapi bil-'ud al-ma'ruf alladhi yusamma siwak, pada afdal. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti sikat gigi tidak sunnah. Sikat gigi sunnah. Nah, tetapi dengan siwak lebih afdal. Limadha? Mal qaidah? Apa kaidahnya? Al-hukmu yajur ma'illatihi. Apa illatnya siwak? Tanziful fam. Maka selama itu ada tanziful fam, maka itu sunnah. Asal jangan dengan yang haram.
Kadang terjadi pembersihan tapi dengan sesuatu yang haram. Jangan. Yang haram tidak membersihkan. Soal akhir? Tanya lain? Baik, unzuru. Qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah. Berkata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala, as-sirru anna ma'muruna fi kulli halatin min ahwali at-taqarrub ila Allah azza wa jalla an nakuna fi halati kamalin wa nadhafatin. Kata beliau, rahasia as-sirru itu rahasia. Rahasia bahwasanya kita diperintahkan dalam segala keadaan dari keadaan-keadaan taqarrub. Segala keadaan dari keadaan-keadaan taqarrub artinya keadaan ibadah. Salat ataupun haji misalnya atau yang lainnya selalu diperintahkan kita fi halatin kamal, di dalam keadaan kesempurnaan. An-nakuna fi halati kamal. Hendaklah kita ketika salat, ketika ibadah dalam keadaan sempurna. Wa nadhafah, dalam keadaan bersih. Idharan li syarafil ibadah. Atau dalam lafaz lain, li idhari syarafil ibadah. Sebagai perkara yang menunjukkan kemuliaan ibadah. Atau untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Maka diperintahkan untuk berwudu. Jadi kata Ibnu Daqiq al-Aid, as-sirru, rahasia kenapa kita diperintah untuk berwudu, kenapa kita diperintah untuk taharah ketika akan salat, karena kita diperintahkan untuk keadaan kita ketika beribadah, keadaan yang sempurna, keadaan bersih, agar menghormati ibadah itu sendiri. Wa qad qila, dan dikatakan pula, inna dzalikal amr yata'allaq bil malaki fa innahu yata'adza bir raihah. Dikatakan pula bahwa perkara ini berkait dengan malaikat-malaikat. Fa innahu yata'adza bir raihah, karena malaikat-malaikat tadi merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap. Ar-raihah al-karihah, bau yang tidak sedap. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat tata'adza, merasa terganggu bima yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Artinya kalau anak Adam terganggu, malaikat pun terganggu. Bagaimana kalau kalian salat dalam keadaan di sebelahmu baunya busuk, bau keringatnya, bau ketiaknya, bau mulutnya. Terganggu atau tidak terganggu? Terganggu. Maka dikatakan innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam. Maksudnya malaikat pun terganggu seperti apa yang terganggu anak Adam, atau terganggu dengan sesuatu yang menyebabkan anak Adam terganggu. Kalau anak Adam terganggu, malaikat pun terganggu. Maka barakallahu fikum, diperintahkan oleh Nabi untuk bersiwak agar mulut kita bersih dan tidak bau busuk, agar tidak mengganggu malaikat-malaikat. Maka dikatakan ada dua hikmah, dua rahasia kenapa diperintahkan untuk berwudu dengan siwak, atau diperintahkan untuk bersiwak ketika berwudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu inda kulli salat. Setiap wudu hampir-hampir aku wajibkan, kata Nabi, kalau saja tidak memberatkan. Limadha? Dijawab oleh Ibnu Daqiq al-Aid, as-sirru, rahasianya, karena setiap kita beribadah harus dalam keadaan yang paling sempurna. Setiap kita beribadah harus dalam keadaan yang paling bersih. Untuk apa? Untuk memuliakan ibadah itu tadi. Untuk memuliakan ibadah. Yang kedua, bisa jadi itu adalah berkait dengan malaikat. Karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Kalau anak Adam terganggu dengan bau busuk, maka malaikat pun akan terganggu. Kalau San'ani, berkata San'ani, wala yab'ud anna sirra majmu'ul amrain. Dan tidak jauh
Artinya mungkin saja as-sirru majmu'ul amrayn. Bahwa rahasia tadi adalah dua-duanya. Karena memuliakan ibadah dan karena jangan sampai mengganggu malaikat-malaikat yang hadir ketika sholat. Wala yab'ud anna as-sirra majmu'al amrayn al-madhkurain lima akhrajahu Muslim. Dan tidak jauh bahwa rahasianya memang dua-duanya yang disebut tadi. Satu memuliakan ibadah, yang kedua agar jangan mengganggu malaikat. Karena apa yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Man akala thawma awil basala awil kras fala yaqrubanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam." Siapa yang makan saum, bawang putih, al-basal, bawang merah, dan al-kurras, yang sejenisnya, wallahu a'lam. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid kami. Dia Rasulullah SAW sampai melarang, jangan dekati masjid kami. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, tentunya ini yang mentah. Karena ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kalian terpaksa memakannya, fa'amid habit tabakh, maka matikanlah dengan dimasak. Memang yang mentah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih parah baunya dan melekat betul. Fa innal malaikata tata'adza, karena malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Sehingga barakallahu fikum, rahasia dari diwajibkannya atau hampir diwajibkannya siwak itu adalah karena memuliakan ibadah itu sendiri, agar kita dalam keadaan yang paling sempurna, paling bersihnya, dan juga jangan sampai mengganggu malaikat-malaikat. Yang ketiga, fadlul wudu'i was salah al-musta'mal ma'ahum as-siwak. Berarti keutamaan wudu kalau dengan diiringi siwak. Keutamaan salat kalau diiringi dengan siwak. Lebih utama. Karena lebih sempurna. Yang lebih sempurna akan lebih utama. Yang keempat. Min fardus siwak. Yang keempat, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya tidak terhalang untuk diwajibkannya siwak kecuali kekhawatiran. Jangan sampai memberatkan seseorang ketika menegakkannya. Ketika dia dalam keadaan bekerja atau berjalan ke sana kemari cari maisha, harus selalu bawa siwak, harus selalu bawa peralatan siwak. Ini khawatir memberatkan. Tetapi tentunya ucapan ini menunjukkan bahwa siwak itu bukan hanya mustahab, tetapi sunnahnya muakkadah. Sunnah muakkadah. Memang tidak wajib, tetapi ditekankan. Yudani bihil wujub. Yudani bihi al-wujub. Mendekati kewajiban. Karena tidak terhalang untuk diwajibkan hanya karena itu. Kalau saja tidak memberatkan akan diwajibkan. Nah, yang kelima. Al-khamisah. Al-khawfiyah. Nah. Iya. Ada tertinggal satu kalimat. Kamal. Apa kamal? Nah, kesempurnaan kasih sayang beliau. Kesempurnaan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan kekhawatiran beliau. Kamalu syafqatin nabiyyi bi ummatihi wa khawfihi alaihim. Sempurnanya kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan juga kekhawatiran beliau atas umatnya. Jangan sampai memberatkan mereka. Yang keenam, inna syar'a yusrun.
Karena sudah belajar padahal. Bagaimana kalau hanya diulang, tidak takarrara, bagaimana kalau tidak berulang? Bagaimana kalau dia ada alif lamnya, bagaimana kalau enggak ada alif lamnya? Iya kan? Sudah belajar belum? Nah, inna syar'a yusrun la usra fihi wala masyaqqah. Nah, terjemahkan. Tidak ada keberatan. Ya. Kalau kata-katanya berbeda, bahasa Indonesianya berbeda juga supaya tidak mengulang kalimat yang sama. Tidak memberatkan, tidak ada keberatan padanya dan juga tidak ada keberatan. Enggak bagus, coba terjemahkan. Sesungguhnya syariat ini mudah. Nah, sesungguhnya syariat ini mudah, tidak ada keberatan padanya dan tidak ada pula kesulitan. Nah, yang ketujuh, inna dar al-mafasid muqaddamun. Jadi, yang ketujuh, as-sabi'ah, anna dar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Berarti kita mendapatkan faedah dari hadis ini, kaidah. Mendapatkan faedah dalam bentuk kaidah. Bahwa menolak kejelekan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Kalau diwajibkan, ada maslahat enggak? Ada maslahat. Niscaya di masjid bersih semua, tidak ada yang bau busuk mulutnya. Karena diwajibkan siwak. Masya Allah, harum semua. Nikmat. Ada maslahat. Tetapi apa yang dikhawatirkan? Ada mafasid. Akhirnya sekian banyak orang merasa keberatan, merasa susah, atau bahkan sebagian mereka akhirnya berdosa karena tidak sempat sikat gigi, tidak sempat bersiwak, dosa karena wajib. Ini ada mafasid. Maka Nabi lebih mementingkan menghindari mafsadah tadi daripada mengambil maslahat. Dan ini kaidah dipakai pada segala masalah. Hampir semua bab dalam bab-bab fikih diutamakan tentang jalbul masalih, darul mafasid di atas jalbul masalih. Kita salat pakai sendal, maslahat, bukan sunnah. Kemudian khawatir ada mafsadah besar, bagaimana? Ya tunda dulu, tidak apa-apa. Bukan tidak mengerjakan, akan mengerjakan, tapi tunggu sampai pada batas waktu yang pas, kira-kira tidak lagi ada maslahat atau tidak ada mafsadah yang besar. Baik, ini barakallahu fikum yang namanya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Wa hadhihi qa'idatun umumiyyatun nafi'ah jiddan. Ini adalah kaidah yang bermanfaat, yang sangat umum, dipakai dalam semua bab-bab fikih. Nafi'ah jiddan, bermanfaat sekali. Fa inna syari'al hakim, karena syariat yang mulia ini tarku fardhis siwak, meninggalkan diwajibkannya siwak terhadap umat, padahal padanya fihi minal masalihil 'azimah. Padahal padanya ada maslahat yang sangat besar. Kenapa kok tidak diwajibkan padahal banyak maslahatnya? Khasyata an yufrudahu Allahu alaihim. Khawatir akan diwajibkan oleh Allah atas mereka dan kemudian mereka tidak menegakkannya, mereka dosa. Fayasul alaihim fasadun kabir. Maka terjadi atas mereka kerusakan besar. Berdosa semua, diazab. Kasihan. Bitarkil wajibati syar'iyyah, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Sehingga dipilihkan oleh Nabi atau disebutkan oleh Nabi dengan kalimat laula an asyqa, kalau saja tidak memberatkan atas umatku. Baik. Intahina min hadis al-awwal fi bab as-siwak. Nadkhul fi hadis tsani min bab as-siwak atau hadis ats-tsamin 'ashar min awal kitab. Hadis yang kedua dalam bab siwak atau hadis yang ke-18 dari awal kitab. An Hudzaifah bin al-Yaman qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika berdiri bangun malam, maka yang pertama dilakukan adalah yashusu fahu, menggosok mulutnya bis-siwak, dengan siwak. Yasusu bifathil ya, difathahkan ya-nya,
Didomahkan shinnya yang bertitik adalah dalkul asnan bisiwaki ardan, menggosok gigi-giginya dengan siwak secara melintang. Itu disebut dengan yasus. Namanya yasusu. Melintang begini, menggosok dengan melintang. Baik. Qala al-ma'na, qala al-muallif ma'nahu yaghsil wa yudallik, yuqal shasahu yasusuhu wa masahu yamusuhu idza ghasalahu. Kata muallif Syekh Imam Al-Maqdisi rahimahullah, bahwa maknanya adalah mencuci giginya dan menggosok giginya. Dikatakan dengan kalimat syasahu atau yasusuhu atau masahu yamusuhu, maknanya ghasalahu, mencucinya dan menggosoknya. Disebutkan tadi lafaznya bermakna menggosok secara melintang. Tetapi tentu saja bukan berarti harus melintang. Tetapi itu asal kata dari kalimat syasa. Adapun penggunaannya sudah meluas, bermakna mencuci, membersihkan. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, qala rahimahullah, min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lin-nadhafati wa karahatihi lir-raihatil karihah, kana idza qama min naumil laili at-tawili alladhi huwa madhinnatu taghayyur raihatil fam, dallaka asnanahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisiwak. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, di antara kecintaan Nabi pada kebersihan, di antara bukti bahwa Rasulullah SAW senang bersih, suka kebersihan, wa karahatihi li raihatil karihah, dan gak suka dengan bau-bau busuk, bau yang tidak sedap. Di antara buktinya adalah hadis ini, bahwa beliau jika bangun malam dari tidur malam yang panjang, alladhi huwa madhinnatu taghayyur raihah, yang merupakan penyebab berubahnya bau mulut. Biasanya kalau tidur panjang bau mulut berubah. Maka beliau ketika bangun dallaka asnanahu, beliau menggosok gigi-giginya dengan siwak. Liyaqta'ar raihah, untuk memutus, menghilangkan bau busuk. Walyanshut ba'da mughalabatin naumi 'ala al-qiyam, dan agar membangkitkan semangat kembali setelah terkalahkan dengan tidurnya, untuk bangun, semangat untuk bangkit, semangat untuk berbuat. Lianna man khasa'is siwak aidan at-tanbih wa tanshyid, karena di antara keistimewaan siwak, di samping membersihkan, juga aidan tanbih wa tanshyid, membikin seseorang itu semangat, membikin seorang itu segar. Itu siwak. Sehingga ketika dia sudah bersiwak, terasa segar, terasa dia dalam keadaan semangat untuk berbuat, beribadah, untuk salat malam, untuk qiyamul lail. Ini keistimewaan siwak. Mengandung kebersihan dan juga mengandung kesegaran, membuat orang jadi semangat. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Awalan, ta'akkud masyru'iyyati siwak ba'da naumil lail. Ditekankannya atau muakkadnya syariat bersiwak setelah tidur malam. Bersiwak sudah disebutkan keutamaannya, khususnya ketika bangun malam. Artinya ketika bangun tidur malam, bukan tidur siang. Bangun tidur malam, apakah ketika akan tahajud atau ketika akan ke masjid salat subuh, maka dia dianjurkan dengan sunnah muakkadah untuk bersiwak, menggosok giginya. Termasuk yang ditanyakan kemarin, kalau tidak punya kayu siwak, gosok gigi dengan sikat gigi. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum itu berjalan bersama illatnya. Illatnya adalah membersihkan mulutnya, membersihkan giginya. Kalau ada dengan kayu siwak, bihi wa ni'mah, itu yang afdal. Kalau enggak ada,
Jangan kemudian tidak bersiwak. Gosok giginya dengan apa yang kalian punya. Nah, dengan ma'jun al-asnan, dengan fursyatul asnan, dengan sikat gigi dan ma'junnya, dengan odolnya, silakan. Qala wa illatuhu, lihat illatnya, anna an-nauma muqtadin li taghayyur raihatil fam. Karena illatnya, alasannya kenapa setelah bangun tidur malam lebih ditekankan untuk bersiwak? Karena tidur malam itu panjang. Dan muqtadin li taghayyur raihatil fam. Dia akan menyebabkan berubahnya bau mulut. Wasiwak huwa alatu tanzifi. Sedangkan siwak adalah alatun tanzifiyatun. Dia adalah alat pembersih. Walihada fa innahu yusannu 'inda kulli taghayyur. Oleh karena itu disunnahkan bersiwak ketika perubahan bau mulut. Apa hukumnya bersiwak? Kalian akan jawab dengan sunnah, ya kan? Muakkadah. Yudani bil wujub. Tapi ada pertanyaan kedua biasanya dari para penanya. Kapan dianjurkannya bersiwak? Ini jawabannya. Kapan dianjurkannya bersiwak? Yang tersebut dalam riwayat ketika bangun dari tidur malam. Dan juga kapanpun ada perubahan bau mulut. Biasanya karena tidur panjang atau karena makan sesuatu yang membuat berubah bau mulut. Apakah karena makan saum, makan basal, keras dan lain-lainnya, ataupun karena kalian habis makan pete, jengkol dan sejenisnya, atau apa saja yang menyebabkan mulut kalian berubah, maka saat itu dianjurkan untuk bersiwak. Idzan yusannu 'inda kulli taghayyur. Disunahkan ketika bau mulut berubah. Yang kedua, ta'akkud masyru'iyyat as-siwak 'inda kulli taghayyur karih lil fam akhdan fil ma'na sabiq. Yang kedua, disyariatkannya bersiwak kapanpun mulut berubah baunya menjadi jelek, jadi busuk. Diambil dari makna yang sudah lewat. Dari nomor pertama tadi. Berarti nomor pertama, apa faedahnya yang kita ambil di awal? Disyariatkannya bersiwak ketika bangun dari tidur malam. Karena tidur malam merubah bau mulut menjadi gak enak. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, berarti disunahkan untuk bersiwak kapanpun mulut berubah baunya jadi bau yang tidak sedap. Maka saat itu disunahkan. Yang ketiga, masyru'iyyatun nadhafah ala wajhil umum. Faedah yang ketiga, disyariatkannya kebersihan secara umum. Wa annaha min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kebersihan itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minal adabis samiyah, dan termasuk adab-adab yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Maka siapa yang ingin menjaga sunnah Nabi hendaklah menjaga kebersihannya. Kebersihan dirinya, kebersihan pakaiannya, kebersihan mulutnya, kebersihan kamarnya, kebersihan rumahnya, kebersihan semuanya, kebersihan bejinya. Berapa kali gak dicuci? Berapa hari? Kalau sudah sampai sepekan, 2 pekan gak dicuci, nasallahu alaihi wasallam, juga membuat bau busuk juga. Tapi kan yang disuruh cuma bersiwak. Mulutmu tidak bau, masya Allah sudah bersiwak. Tapi pecimu yang bau, bagaimana? Sama saja. Kenapa? Akhdan. Kita ambil dari perintah bersiwak, berarti memang ilatnya adalah, di antara hikmahnya, malaikat itu tata'adza bima yata'adza banu Adam. Malaikat akan terganggu dengan terganggunya atau dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Bau dari mulut, ataupun bau dari pecinya, ataupun bau dari bajunya, ataupun bau dari ketiaknya, semuanya akan mengganggu manusia. Maka malaikat pun terganggu. Maka faedah ammah, faedah umumnya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kebersihan pada semuanya. Hadis ke-10. Hadis yang ke-19. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq
radhiyallahu taala anhuma 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Fa abaddahu Rasulullah sallam basarahu. Fa akhadtu as-siwaka fa qadimtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallam istanna istinanan ahsana minhu fama 'ada an farigha Rasulullah sallam rafa'a yadayhi aw asbu'ahu thumma qala fi ar-rafiq al-a'la thalathan thumma qudiya 'alayhi wa kanat taqulu mata baina haqinati wa zaqinati wa fi lafdhin fara'aytuhu yanzuru ilayhi wa 'araftu annahu yuhibbu as-siwak فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. Hadis berikutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, masuk Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Abdurrahman anaknya Abu Bakar. Berarti apanya Aisyah? Saudaranya, saudara kandungnya. Saudara Aisyah dari bapaknya masuk ke tempat Aisyah dalam keadaan Nabi SAW wa ana musnidatuhu ila sadri. Dalam keadaan Rasulullah SAW bersandar di dadaku. Kalimat ana musnidatuhu, aku menjadi sandaran beliau. Aku, yakni Aisyah, menjadi sandaran beliau di dadaku. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Dan Abdurrahman masuk dalam keadaan bersamanya, di tangannya ada siwakun ratb. Ada siwak yang masih segar. Wa yastannu bihi, dan beliau bersiwak. Abdurrahman ibn Abi Bakar. Fa abaddahu Rasulullah SAW basarahu. Nabi SAW mengarahkan pandangannya ke siwak yang dipegang oleh Abdurrahman. Dalam keadaan bersandar di dada Aisyah, matanya selalu ke siwaknya Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Maka kata Aisyah, "Akhuduhu lak." Aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Fa akhadtu siwaka, maka aku ambil siwak dari tangan Abdurrahman. Fa qadimtuhu wa tayyabtuhu. Qadimtuhu wa tayyabtuhu, nanti akan diterangkan apa makna qadimtuhu. Artinya secara ringkas saja bahwa siwak itu biasanya ada yang sudah terbuka begini. Nah, dipotong. Setelah itu bikin baru. Setelah bikin baru, dikupas kembali kulitnya, masih keras dia. Maka kemudian dikunyah-kunyah oleh Aisyah. Dan itulah yang dikatakan qadimtuhu wa tayyabtuhu. Dibersihkan, kemudian dilunakkan. Nah. Tsumma dafa'tuhu ila Nabi. Kemudian aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fastanna bihi. Maka beliau pun bersiwak. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu istanna istinanan ahsana minhu. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu bersiwak yang lebih bagus daripada bersiwak ketika itu. Berarti di akhir hidup Rasulullah SAW. Karena ketika itu saat hampir wafatnya Rasulullah SAW. Fama 'ada an farigha Rasulullah SAW rafa'a yadahu aw asba'ahu. Hingga ketika selesai Rasulullah SAW bersiwak, tidak berapa lama beliau mengangkat tangannya ke langit atau jarinya, kemudian berkata fir rafiqil a'la. Ar-rafiq al-a'la. Rafiq yang tinggi atau yang menemani yang tinggi. Salatan, 3 kali. Tsumma qudiya alaihi. Kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat taqul, dan Aisyah berkata, mata baina haqinati wa dhaqinati. Beliau wafat di antara haqinah dan dhaqinah. Haqinah
dan daqinah. Ini daqinah yang di atas, haqinah yang di sini. Lekukan, ada seperti lekukan di leher dan lekukan di antara dua dada, itu dikatakan dengan haqinah dan daqinah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain disebutkan, fara'aituhu yanzur ilaih. Kata Aisyah, aku lihat beliau memandang kepada siwak yang dipegang Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, dan aku tahu bahwa Rasulullah SAW ingin siwak itu. Faqultu, maka aku katakan, akhuduhu lak, apakah aku ambilkan untukmu? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Maka Nabi pun mengisyaratkan dengan kepalanya, menyatakan iya. Bagaimana mengisyaratkannya? Asyara bi ra'sihi an-na'am. Itu kalau Indonesia, ya, begini. Kalau India, na'amnya gini. Na'am. Ya. Nah, sehingga saya katakan tidak tahu. Ya. Artinya mengisyaratkan dengan kepalanya bermakna iya. Ya. Kalau di sini mengatakan iya seperti ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas dengan isyarat. Hadza lafzul Bukhari. Lafaz ini lafaz Bukhari. Sedangkan yang lafaz Muslim berbeda sedikit tetapi semakna dengan ini. Nahwahu, semirip dengan ini. Khairuddin a'azzakumullah, dalam hadis ini ada beberapa kalimat-kalimat yang perlu diterangkan. Yang pertama kalimat yastannu, istinanan. Maknanya yumirru siwaka ala asnani. Yastan adalah melewatkan siwak ke gigi-giginya. Ka'annahu yuhaddiduha, seakan-akan mempertajamnya. Masya Allah, kayak ngasah. Maka kadang-kadang makna bersiwak kadang disebut dengan yasusu fahu, kadang disebut yastannu istinanan. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, dua-duanya menggosok gigi. Hanya saja lafaz-lafaz itu memiliki asal muasal. Adapun yang tadi yasusu artinya menggosok ke kanan ke kiri, ini yasus. Adapun yastan mengarahkan ke giginya digosok seakan-akan mempertajam, kayak mengasah gigi. Nah, karena yang namanya istinan. Tentunya istinan kadang bermakna yasus kadang bermakna istinan, itu tidak masalah karena pemakaian berikutnya meluas. Pokoknya membersihkan giginya dengan siwak. Yang kedua, fa'abaddahu. Abaddahu bitakhfifil ba'il muwahhadah, dengan tanpa tasdid di ba yang bertitik satu dan bertasdid di dal. Abaddahu. Madda ilaihi basarahu wa atalahu. Itu maknanya adalah madda ilaihi basarah, mengarahkan pandangannya, wa atalahu, dan lama. Itu abaddahu. Nah, begitu. Nah, yang dengarkan dari rekaman nggak tahu, nggak lihat. Melihat soalnya abaddahu, fokus itu aja yang dilihat. Naam, hada fa abaddahu. Aisyah faham Rasulullah SAW ingin siwak itu. Adapun kalimat yang berikutnya haqinati wa daqinati, kanat taqul, bahwa Aisyah berkata, mata Rasulullah SAW baina haqinati wa daqinati. Al haqinah ma baina turqutaini wa hablil atiq. Apa yang ada di antara turqum, tenggorokan, dan dua tulang, apa namanya yang di sini, tulang apa? Itu tulang, maka tengahnya ada lekukan. Itu yang dikatakan dengan haqinah. Wa daqinah tarful hulqum al-a'la. Sedangkan al-daqinah daqan di sini. Berarti bukan yang di dada, yang di sini dengan yang di sini. Ini haqinah, ini daqinah. Daqan.
Daken ini di bawahnya rahang dikatakan daken. Baik, faqadimtuhu. Kalimat berikutnya qadimtuhu bi fathil qaf wa kasr ad-dad al-mu'jamah. Kada dhabbatahu Ibnu al-Athir, demikian diharakati atau dibaca oleh Ibnu al-Athir. Ay madagtuhu bi asnaniha, dikunyah atau digigit-gigit dengan gigi-gigi Aisyah. Liyalina, untuk menjadi layin, agar menjadi lunak. Wal qadam bi atrafil asnan. Wal khasm bil fami kulli. Ini bahasa Arab. Sangat kaya kalimat-kalimatnya. Al-qadam itu kalau pakai ujung-ujung gigi depan. Kalau khasm dengan semua gigi-giginya. Jadi kalau dengan giginya semua dikatakan khasm. Yaqsimhu, qasamtuhu, dikunyah. Tapi kalau pakai gigi depan saja, itu namanya qadimtuhu. Qadam. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Tadhkur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qissatan tubayyin lana mada mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-siwaki wa ta'alluqihi bih. Aisyah menyebutkan satu kisah yang menjelaskan kepada kita seberapa cintanya Rasulullah SAW kepada siwak dan betapa tergantungnya beliau dengan siwak. Ketika masuk ke rumahnya, kata Aisyah, yang pertama dilakukan adalah bersiwak. Ketika bangun dari tidurnya, yang pertama dilakukan adalah siwak. Ketika akan sholat, beliau bersiwak. Bahkan ketika akhir hidupnya, ketika akan wafatnya, Rasulullah SAW bersiwak. Fahada mada mahabbatin Nabi lis-siwak. Dan ini adalah betapa panjangnya atau betapa jauhnya kecintaan Nabi terhadap siwak. Wadhalika anna Abdurrahman ibn Abi Bakar akha Aisyah dakhala ala Nabi SAW. Kisahnya adalah ketika Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Abu Bakar, saudaranya Aisyah, masuk menemui Nabi SAW dalam keadaan halan naza'. Dalam keadaan Rasulullah SAW hampir wafatnya. Wa ma'hu siwakun ratbun. Dan padanya ada siwak ratb. Siwak yang masih basah, yang masih segar. Yadulluku bihi asnanahu. Dalam keadaan Abdurrahman menggosok giginya dengan siwak. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-siwaka ma'a Abdurrahman lam yushghiluhu anhu ma huwa fihi min al-marad. Ketika Nabi melihat alaihi salatu wassalam, melihat siwak yang ada di tangan Abdurrahman, lam yushghiluhu anhu ma huwa fihi. Beliau tidak tersibukkan dengan apa yang sedang beliau rasakan dari sakit dan sakaratul maut. Tidak tersibukkan dari apa yang dia lihat, yaitu siwak. Walaupun dalam keadaan sudah tidak berbicara atau hampir tidak berbicara, dalam keadaan sudah sedang merasakan sakitnya, tetapi lam yushghilhu anhu ma huwa fihi minal marad wan naza'. Beliau tidak tersibukkan dengan apa yang sedang beliau alami dari sakit dan nazaknya, min mahabbatihi lahu, dari kesukaan beliau pada siwak. Famadda ilaihi basarahu, maka Nabi memandang terus ke siwak tersebut, karaghib fihi, seperti orang yang ingin. Fafatinat Aisyah, maka Aisyah cerdas, paham. Fatinat maknanya paham, radhiyallahu ta'ala anha. Fa'akhadat as-siwak min akhiha, maka dia ambil siwak itu dari saudaranya, saudara laki-lakinya. Wa qassat ra'sa syauki al-manqud, dipotong ujung atasnya yang sudah dalam keadaan sudah dipakai. Wa naqadat lahu ra'san jadidan, dan membikin kepala baru. Saya sudah terangkan bahwa siwak itu ketika akan dipakai dibuka dulu kulit-kulitnya yang mengelilinginya.
kemudian dilunakkan, maka dijadikan sebagai menggosok gigi. Maka sama Aisyah radhiyallahu taala anha dibuang, ininya dipotong dan bikin baru. Kulitnya dikelupas lagi sehingga muncul serat-serat baru. Maka serat-serat barunya tentunya masih keras. Maka digigit-gigit oleh Aisyah dengan gigi depannya radhiyallahu taala anha. Ini makna qadamtuhu. Baru kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nadzafathu wa tayyibathu. Aisyah bersihkan, Aisyah baguskan siwaknya, kemudian diberikan kepada Nabi. Thumma nawalat an-nabiyya fastaka bihi. Maka Nabi diberikan kepada Nabi, nawalathu artinya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fastaka bihi. Maka Nabi pun bersiwak. Dapat satu lafaz lagi. Tadi yashusu sama apa? Yastan. Sekarang yastak. Istaka yastaku juga bersiwak maknanya. Kalau ini tentunya asal katanya dari kata siwaknya. Fi'il yu'khad min lafaz as-siwak. Berarti maknanya istaka bersiwak. Kalau maknanya syusu menggosok. Nah, dengan melintang. Kalau yang satunya lagi yastan menggosoknya seperti menajamkan giginya. Fama ra'at Aisyatu tasawwukan ahsana min tasawwukihi. Maka ketika itu Aisyah melihat, tidak pernah beliau melihat seorang bersiwak yang lebih bagus daripada bersiwaknya Nabi SAW ketika itu. Falamma tahura wa farigha min at-tasawwuk, setelah bersih, suci, selesai dari siwaknya, Nabi mengangkat tangannya ke langit. Atau isbu'ahu. Atau isba'ahu. Atau ada berapa bacaan? Ada 9 bacaan. Karena hamzahnya boleh rafa, boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasrah. Dan ba'nya juga boleh fathah, boleh dhammah, boleh kasrah. Berarti asba, asbu'. Isba, isbu'. Usba, usbu'. Semuanya boleh. Enam. Yuwahhidullahu ta'ala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan jarinya ke langit. Wa yakhtarun naqlah ila rabbih ta'ala, dan memilih untuk berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, kata Aisyah, tidak seorang nabi pun ketika akan wafatnya kecuali akan diberikan pilihan oleh Allah, apakah mau diwafatkan sekarang atau masih ingin hidup. Tidak seorang nabi pun kecuali ditawarkan ketika akan wafatnya. Maka Rasulullah SAW pun ditawarkan ketika mengatakan ar-rafiqil a'la, Aisyah langsung paham dan berkata, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tidak memilih kita. Kalau begitu beliau memilih Allah Subhanahu wa taala, memilih wafat, memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma tuwfiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha mughtabitatun wa haqqul laha dzalik. Maka Aisyah pun dalam keadaan mughtabitah, merasa memiliki sesuatu. Artinya wafatnya Rasulullah SAW di dadanya. Dalam keadaan Rasulullah SAW meninggal di rumah beliau, diurus oleh beliau, dan wafat di pangkuan beliau. Tetapi Aisyah dalam keadaan mughtabitah, merasa bagaimana? Karena Rasulullah SAW lebih memilih untuk wafat. Idzan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tidak memilih kita. Tentunya memilih Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat wajarnya. Wa haqqa laha dzalik bi annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ra'suhu fi sadriha. Dan Aisyah pantas untuk berbangga karena Rasulullah SAW meninggal di dada beliau, di pangkuan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini cukup merupakan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma yukhad min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafada min hadzal hadis fawaid jammah.
banyak sesungguhnya. Tapi disebutkan di sini hanya 5. Pertama, al-istiaq bisiwakir ratb. Dianjurkan, disunnahkan untuk bersiwak dengan yang masih segar. Kalian akan tahu bahwa siwak yang sudah kering hanya seperti ranting-ranting saja dalam keadaan tidak ada rasanya. Tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau yang masih segar akan terasa pedasnya, akan terasa segarnya, akan terasa ada aroma harumnya. Dan ini barakallahu fikum yang tidak ada pada semua odol-odol yang ada. Artinya nggak bisa disaingi dengan odol-odol bikinan mereka. Adapun yang ada pada siwak yang segar itu lebih membersihkan, lebih menyehatkan, lebih mengharumkan, lebih menyegarkan. Tetapi ketika sudah tidak segar akan berbeda. Makanya ketika Abdurrahman Ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhu membawa siwak yang segar, Rasulullah SAW tertarik. Nah, berarti faedahnya yang dianjurkan adalah siwak yang masih segar. Sehingga sekarang ini Masya Allah, dengan kemajuan zaman dan kemodernan, sekarang mereka menjual siwak dengan dipres dalam plastik pres, sehingga dia tetap segar walaupun sekian lama. Kalau yang dulu kita dibawa dalam keadaan sudah kering, sudah tidak ada lagi aromanya. Yang kedua, islah as-siwak wa tahiyatuhu. Yang kedua, hendaklah diperbaharui siwak dan dipersiapkan. Jangan dipakai terus-menerus dalam keadaan ini di atas ini tidak pernah ganti seminggu, sebulan dan sebagainya. Adalah minas sunnah. Minas sunnah dipakai. Kalau sudah saatnya putus kembali, bikin yang baru. Dipakai. Kalau sudah tidak ada lagi rasanya, potong kembali, bikin yang baru lagi. Sehingga si waktu udah habis. Ada masa berlakunya, ada expire-nya. Tidak kemudian dipakai terus-menerus. Rasulullah SAW beberapa kebodohan masyarakat muslimin bersiwak sehingga orang justru melihatnya menjadi jijik dan kemudian menjelekkan siwak. Kita akan katakan bahwa yang jelek bukan sunnahnya siwak. Sunnah siwak itu sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi cara dia memakai yang keliru. Ada yang ditaruh di pengimaman masjid siwaknya. Tidak kemana-mana. Tidak pernah dibawa kemana-mana, nggak pernah diganggu, nggak pernah di situ saja. Siapapun yang mau ngimami, kosong dulu taruh situ. Ini saya pernah lihat di Tanah Abang seperti itu. Na'udzubillah, sudah berapa mulut di situ, dalam keadaan tidak dibersihkan, ditaruh di situ. Padahal dalam riwayat Rasulullah SAW meletakkannya di dalam air dan dibersihkan dengan air. Barakallahu fikum, sehingga hendaklah menghidupkan sunnah dengan cara sunnah. Sehingga sunnah itu menjadi tetap mulia. Jangan sampai kita menghidupkan sunnah dengan cara yang tidak sunnah. Akhirnya dikira sunnah itu kok jelek sekali. Padahal bukan sunnah yang jelek. Tetapi kita ketika menghidupkannya dengan cara yang salah. Menghidupkannya dengan cara yang salah. Baik. Kembali. Al-fa'idah as-salitsah. Al-istiyaq bisiwakil ghair ba'da tathhirihi wa tanzifihi. Boleh bersiwak dengan siwak orang lain, tetapi ba'da tathhirihi wa tanzifihi, setelah dibersihkan dan setelah disucikan. Dengan apa? Dengan dipotong ujungnya yang dipakai oleh orang lain tadi, kemudian bikin yang baru kemudian dipakai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah ketika mengambil dari Abdurrahman. Faqadimtuhu wa tayyabtuhu. Aku bikin kepala baru, aku kunyah dia, aku berikan kepada Nabi SAW yang bersih. Baik. Ini khonibina azakumullah, faedah yang ketiga. Yang keempat, al-amal bima yufham min al-isyarah wa dilalah. Al-amal bima yufham min al-isyarah wa dilalah. Boleh mengerjakan sesuatu dengan apa yang dipahami dari isyarat. Wadilalah, dan apa yang menunjukkan hal tersebut. Artinya kalaupun mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat tidak berbicara, kalau itu terpahami, maka kerjakan.
Dari mana diambilnya faedah ini? Fa asyara bi ra'sihi an na'am. Mengisyaratkan dengan kepalanya yang bermakna na'am. Maka Aisyah melakukannya. Berarti Aisyah melakukan hal tadi dengan perintah Nabi, dengan ucapan Nabi. Nabi tidak berucap, tidak berbicara, tapi dengan apa? Isyarat. Apalagi yang Rasulullah SAW tidak berbicara, hanya mengisyaratkan, tapi para sahabat melaksanakan. Ketika Rasulullah SAW sholat dalam keadaan sakit, mengimami dalam keadaan duduk, asyara biyadihi an ijlisu, mengisyaratkan dengan tangannya untuk duduk. Para sahabat paham maksud Nabi, maka mereka pun duduk. Baru setelah selesai salat, Nabi menyatakan, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza khala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, sampai pada kalimat wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Baru dijelaskan dengan qaulan. Awalnya hanya isyarat, asyara biyadihi an ijlisu, agar duduklah mereka. Berarti faedah yang keempat, tetap diamalkan sesuatu yang dipahami dari isyarat-isyarat. Yang kelima, ar-rafiqil a'la humul musyar, yang diisyaratkan oleh Nabi dengan rafiqil a'la adalah isyarat kepada surat An-Nisa yang diucapkan oleh Allah SWT, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada was-salihin. Apa kalimat berikutnya? Wa hasuna ulaika rafiqa. Itu rafiqil a'la. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik rafiq. Maka ketika Nabi ditawarkan, beliau memilih ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Baik. Sudah kita katakan tadi banyak faedah dari hadis ini. Yang disebutkan baru 5. Maka wajib buat kalian untuk mencari fawaid yang lain dari hadis ini. Paling sedikit 5. Bisa lebih, silakan. Barakallahu fikum. Kita akan lihat pada pelajaran berikutnya insyaallah apakah kalian dapatkan faedah 10 atau 15 atau 5. Nah, Syekh Badr pernah bilang, saya pernah mengeluarkan faedah dari satu hadis 100 faedah dari satu hadis pendek, gak panjang, bahkan bisa lebih, kata beliau. Artinya faedah dari sekian bab. Artinya tidak hanya dalam bab siwak saja, mungkin beliau hanya menyebutkan bab siwak saja, mungkin mendapatkan 5. Tetapi masih ada faedah-faedah lain dari hadis ini. Seperti apa yang sudah pernah kita bahas dalam sirah tentang wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ini juga sebagai faedah. Bagaimana, misalnya contoh yang sudah kita sebutkan tadi dalam syarah, keutamaan Aisyah. Itu kan faedah. Belum ada di sini. Kalian akan bisa dapatkan sekian faedah lagi insyaallah kalau kalian perhatikan ucapan-ucapan dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.